Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jas merah. Ya, kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinumba. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai masuknya bangsa Belanda dan Inggris ke Indonesia. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 11. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudera. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra India, Selat Sunda hingga ke Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikapnya yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur. Akhirnya sampai di Bali, rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan Van Wyrick dengan 8 buah kapal tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapal lainnya menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Van Neck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada 1602 dikepalai oleh Francois Witter. Tujuannya yaitu sebagai berikut. A. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. B. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa Asia. C. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Berikutnya kita akan membahas masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisbon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar di Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India
Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama dengan East India Company atau EIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia, dengan sekutunya Prancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah sebagai berikut. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai kedatangan bangsa Belanda dan Inggris ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada aplikasi psikologi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.